Termasuk si Oto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu Dia? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah ini. Terkait dengan ijazah berarti saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu apa tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting bicara ijazah. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Jadi saya tidak ingin digabungkan dengan teman-teman lain yang tindak pidananya secara substansinya berbeda lalu disamakan. Saya tidak ingin di situ. Jadi itulah saya cepat keluar dari pemeriksaan ini. Ibu Profesor permalukan Damai Hari Lubis karena temui Jokowi di Solo, DHL hanya tertunduk lesu. Tapi kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Damai, itu tidak ada intinya yang dibicarakan. Apakah ini adalah bagian dari Bapak untuk menutupi permasalahan, atau ini adalah memang benar itu yang terjadi? Karena kalau orang datang punya motivasi. Tidak ada orang datang ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa motivasi, tadi tanpa kan katanya, tujuan. Bu Cik, tadi katanya pengen nasehatin. Nasehatin si Pak Jokowi. Nasehatinnya seperti apa yang sehingga Bapak bisa mendapatkan SP3? Apakah ada keterkaitan dengan hukum nasihat yang Bapak sampaikan? Ini nggak pantas dosen seperti ini, nggak objektif. Tunggu dulu, ini profesor loh, sebentar. Baik. Masalah profesor nggak ada urusan. Baik, silakan, selesaikan dulu. Tidak benar. Ya, saya kan hanya membaca dari apa yang Bapak ceritakan secara kronologis. Jadi Prof Cik ini berdasarkan keyakinan saya gitu Iya. maksudnya. Iya, betul. Oke. Kan Bapak kan tadi cerita. Mic-nya kalau mau ngomong boleh pakai mic, Bang. Bapak kan tadi cerita, berdasarkan cerita Bapak, saya nyimak, Silakan. belum ada intinya. Ya, Belum silakan, ada silakan. intinya, karena intinya dari tadi kan hanya cerita tentang yang menurut saya remeh-temeh begitu. Kalau yang intinya Prof Cik apa Prof Cik? Intinya Itu. ada. Yang saya pikirkan di yang sini pikirkan apa? menurut saya, Ya. orang datang pasti memiliki suatu motivasi dan tujuan. Ya, oke. Lah kalau sekarang tujuannya kan belum diomongin. Yang berujung ke sore ini keluar surat kan? Iya, tiba-tiba keluar surat, kan tidak ada yang namanya segala sesuatu tanpa sebab akibat. Jadi Ibu Egy Sujana ini aneh bagi saya. Dia mendatangi Jokowi dan menjadi polemik baru di tengah masyarakat kita. Para pendukung Jokowi menyatakan Egy Sujana minta maaf, Jokowi memaafkan. Tapi dari pihak Egy Sujana mengatakan tidak ada permintaan maaf, bahkan Egy Sujana menasihati Jokowi. Yang membuat saya janggal dan aneh itu, mengapa justru orang-orang lain yang keluar memberikan statement-statement, dan mengapa bukan Egy Sujana yang menyampaikan statement yang clear jelas tentang pertemuan itu apa isinya, dan apakah benar Egy Sujana minta maaf ataukah tidak demikian. Ini kan menjadi tontonan publik yang menggelikan. Bagi saya sendiri, dengan Egy Sujana datang ke sana itu saja sudah menjadi sebuah sikap yang ya pengecut lah kalau saya bilang. Mungkin dia takut masuk penjara, harus mendatangi Jokowi, tetapi mungkin karena proses hukumnya tidak bisa dihentikan, akhirnya ya muncullah polemik seperti sekarang ini. Cuman ya janggal aja, masa yang keluar klarifikasi Refli Harun lah, siapalah. Halah kalian itu mau apa coba? Sudahlah, hadapi, jalani, berani saja. Menurut Rasman, Ahmad Kosinudin melepas mereka. Maksudnya, dia nggak jalan bareng, nggak tanggung jawab, dan bikin klien kecewa berat. Ini parahnya lagi guys, bukan cuma kecewa biasa. Egy sampai ngomong terang-terangan, "Bang, aku ditinggal sama pengacara sendiri." Dan Tifa bilang, biasanya kan klien yang ninggalin pengacara kalau nggak cocok, bukan sebaliknya. Jadi ini benar-benar melenceng dari etika profesi. LH, kalau pengacara yang kabur, siapa yang bisa diandalkan tim? Sekarang coba bayangin, situasinya satu tim besar, fokusnya sama-sama ingin menyorot keaslian ijazah Pak Jokowi. Tapi karena satu orang nggak profesional, seluruh koordinasi kacau. Roy Suryo fokus ke S1, Egy fokus ke SMA, Ahmad Kosinudin nggak ambil peran mediasi. Dan siapa yang jadi korban? Solidaritas tim hancur, ego masing-masing muncul, konflik makin menonjol. Kalau kita mau teliti lebih jauh, ini juga bikin kita mikir, apakah satu orang memang bisa meruntuhkan kelompok besar? Jawabannya, iya.
Lihat aja Ahmad Kosinudin. Karena ketidakprofesionalannya, Egy Sujana akhirnya mutusin buat jalan sendiri, nggak mau lagi ikutan ribut-ribut dengan kubu Roy Suryo. Jadi dia pilih tabayun, jalan damai, demi integritas pribadi. Dan ini yang bikin konflik TPUA makin tragis, tapi sekaligus lucu. Di satu sisi ada organisasi yang katanya solid, penuh aktivis ulama dan pembela hukum. Di sisi lain, cukup satu pengacara nggak tanggung jawab, semua drama muncul. Kita bisa bilang ini seperti efek domino, satu kartu jatuh, semuanya ambruk. Jadi teman-teman, kalau kita mau kasih label siapa aktor utama di balik perpecahan ini, menurut Rasman, patut banget kita sebut Ahmad Kosinudin sebagai penyebab utama. Tidak ada mediasi, tidak ada pendampingan, nggak ada profesionalisme. Padahal ini dasar dari semua hubungan dan koordinasi di TPUA. Kesimpulan sementara dari bagian ini, satu orang bisa bikin satu tim yang kelihatan solid jadi pecah berkeping-keping. Ahmad Kosinudin, karena gagal menjalankan perannya sebagai pengacara dan mediator, patut disebut sebagai trigger point konflik TPUA. Egy Sujana kecewa, Tifa kecewa, seluruh struktur internal TPUA terpapar kelemahan mereka sendiri. Dan disinilah tragedi terjadi. Satu pengacara nggak profesional bisa bikin sejarah organisasi yang rumit jadi bahan gosip, drama, dan sindiran tajam di forum publik. Sampai di titik paling menarik, keputusan Egy Sujana buat tabayun. Ini nih yang bikin kita mikir, waduh, ternyata bijak itu kadang enggak populer, tapi paling efektif. Bayangin situasinya. TPUA berantakan. Roy Suryo fokus ke S1. Egy fokus ke SMA. Ahmad Kosinudin kabur nggak tanggung jawab. Anggota lain penuh ego. Komunikasi nol besar. Di tengah kekacauan ini, Egy punya pilihan. Ikut ribut-ribut, marah-marah, atau tabayun. Pilihan kedua jelas lebih manusiawi dan profesional. Rasman Arif Nasution menegaskan, langkah Egy ini bukan cuma soal politik atau gengsi. Ini soal tanggung jawab pribadi dan integritas. Dengan tabayun, Egy nggak cuma menenangkan dirinya sendiri, tapi juga menenangkan konflik di sekitar, termasuk hubungan dengan Pak Jokowi. Yang menarik, jalur tabayun ini juga jadi semacam cermin moral. Teman-teman, kita sering lihat orang ribut-ribut, menyalahkan, bikin gaduh, sampai lupa esensi utama. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Egy malah bilang, ya udahlah, kita selesaikan dengan cara baik. Tindakan sederhana tapi pedas bagi mereka yang suka drama dan adu domba. Lucunya teman-teman, keputusan ini sekaligus membongkar ketidakprofesionalan orang lain. Karena dengan tabayun, terang deh siapa yang benar-benar bertanggung jawab dan siapa yang cuma bikin masalah. Egy menunjukkan kalau struktur organisasi gagal, jalur personal yang bertanggung jawab bisa jadi solusi. Nggak perlu ribut panjang, nggak perlu drama publik, cukup integritas dan tindakan nyata. Sekarang bayangin sinenya, Rasman telepon ke Pak Jokowi, menyampaikan kondisi Egy. Pak Jokowi bilang, kalau dia datang, ya harus bermaaf-maafan, bukan sekadar minta maaf. Nah, di sini kelihatan banget etika dan kedewasaan. Egy nggak menuntut yang nggak perlu, tapi menegaskan prinsip, menyelesaikan konflik dengan jalan yang elegan.